Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini, awal pekan di pekan kedua bulan September 2023. Hari Senin tepatnya 11 September 2023. Seperti biasa kita nanti akan mengawali analisa pekan ini dengan membuka time frame yang lebih besar, kemudian nanti kita akan bandingkan dengan time frame di bawahnya ya. Sebelumnya kita akan review dulu untuk satu hari yang kemarin ya, yakni hari Jumat ditutup dengan harga yang tidak terlalu signifikan ya. Dua pergerakan yang sama-sama signifikan ya. Satu hari Jumat kemarin tidak ada dominan harga, semuanya berimbang ya, kekuatan bullish dan bearish sampai di puncaknya dikembalikan di posisi yang hampir sama dengan harga bukaan. Dengan demikian dua kekuatan ini sama-sama bertahan ya, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang di sana. Nah, bagaimana dengan peluang yang kita tentukan, yang kita buatkan di hari Jumat paginya ya? Kita perkirakan memang akan bergerak naik hingga mendekati level resisten di sana ya, sekitar 1927 ya. Sehingga kita fokuskan ke posisi buy dengan perkiraan kita akan mendapatkan sekitar 600 hingga 700 sampai di sana ya. Ya, kenyataannya memang dia bergerak naik, namun demikian setelah tersentuh ada cukup signifikan bergerak ke bawah ya. Ada bergerak signifikan ke bawah sekitar 400 sekian. Kemudian setelah itu balik lagi ke atas. Dari sentuhan pertama ini sempat bergerak sekitar 120-an lebih ya. Kemudian setelah mengalami penolakan yang signifikan tadi, kemudian berangsur-angsur kembali naik dan ditolak kembali. Tentu ini adalah satu posisi yang kita harus betul-betul mempertimbangkan segala resikonya, mengingat target belum terpenuhi, kemudian setelah itu ada penolakan oleh seller ya, sampai di level psikologis sebelumnya. Tentu ini adalah satu kebijakan, satu keputusan yang harus diambil ya, mengingat target tadi belum terpenuhi, kemudian setelah itu berbalik ya. Kalau kita sudah mempersiapkan risk management, tentu semuanya menjadi tenang. Apakah menjadi bagian dari recovery yang pending, atau apakah kita menerapkan stop loss ya, adalah bagian dari pilihan ya. Yang jelas di level support terendahnya di 19.15 belum sempat tersentuh dan kemudian memantul kembali ya. Dari swing low-nya masih menuju ke atas meskipun tidak terlalu panjang, swing high-nya juga menuju ke atas, itu artinya masih ada peluang hingga lebih tinggi. Sekalipun setelah di puncaknya range terpenuhi, kemudian balik lagi. Sekali lagi target ini bisa menjadi area titik jenuhnya ya, tergantung kondisinya. Baik, itu saja yang bisa kita review. Selebihnya plus dan minusnya kita bisa banyak belajar dari pengalaman. Kemudian hari ini sekali lagi kita akan mengambil analisa dengan menempatkan time frame di weekly ya, karena ini awal minggu, awal pekan, sehingga baru saja berganti candle di time frame weekly-nya. Dari time frame weekly-nya kita amati pergerakan ini berangsur-angsur menuju ke bawah ya, berangsur-angsur menuju ke bawah sekalipun masih berada di area koreksi tren naik ya. Kita tetap melihat dari swingnya masih
cukup kuat menuju ke bawah, sehingga perlu kita juga nanti perhatikan ya, dari sisi weekly-nya masih berpeluang akan kembali turun ya. Kemudian dari sisi daily-nya, kalau kita amati lebih detail di sana, sama halnya di weekly, ini bisa menjadi petunjuk awal akan kembalinya dolar lebih kuat dari sisi teknikalnya ya. Sekalipun akan kita uji di area 1886 ya, untuk apakah nanti ke depan mampu menciptakan swing low yang baru. Oke, akhirnya kita sampai pada time frame H1 untuk menempatkan entry point kita ya. Kita melihat juga sekali lagi dari kecenderungan yang ada, satu hari kemarin tidak ada yang dominan ya, sama-sama kuat. Kemudian dari beberapa hari sebelumnya masih didominasi oleh bearish, meskipun berada di area yang cukup penting ya, berada di area koreksi, dan itu pun berpeluang kembali memantul ke atas, tentu dengan trigger yang muncul nantinya. Sekali lagi, karena kondisinya masih cukup berisiko berada di support yang sebelah bawah, kita nanti akan lebih fokuskan sebelum break di sana, kita akan fokuskan kembali memantul ke atas ya. Sebelum break kita akan fokuskan akan memantul ke atas, sehingga simulasinya kira-kira seperti ini ya. Ini turun, kemudian naik. Nah, setelah turun nanti kita akan uji, karena ini berada di wilayah satu level, maka kita akan uji di sini apakah mampu break atau tidak ya. Kalau melihat dari histori yang terdekat, ini sudah mulai ada penolakan, sehingga kita perkirakan akan bergerak naik. Sampai di mana bergerak naiknya kita akan uji dengan level psikologis sebelah kirinya. Kemudian setelah itu dia akan terkoreksi kembali. Ya, terkoreksi kembali sampai di mana juga nanti kita akan uji di level sebelumnya, yakni di 1928. Setelah itu kalau nanti tidak mampu menembus ke bawah, dia akan bisa kembali naik dan akan mendekati 1946 ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita ambil yang terdekat dulu, yang lebih potensial kita fokuskan ke buy karena ada koreksi ke atas. Kemudian jaraknya kita ukur tidak usah terlalu jauh, biar banyak peluang kita dapatkan. Posisi buy kita tempatkan 1921. Kemudian kita akan targetkan di kisaran 1927 ya, kira-kira berapa ini ya, sekitar 500. Oke, kita tempatkan untuk target yang pertama sekaligus menjadi resisten 1928. Kemudian berikutnya kita akan tempatkan untuk target selanjutnya berada di resisten selanjutnya. Kita tempatkan di 1935.24. Ya, berada di wilayah ini kita mesti lebih berhati-hati karena ada peluang untuk kembali terkoreksi ya, sehingga nanti kita lihat triggernya di sana. Posisi puncak kita tempatkan di 19. Area jenuh beli kita tempatkan di 1946. Area jenuh kita tempatkan di 1946 ya, untuk kehati-hatian kita nantinya.
Kemudian perhatikan juga di area target yang kedua berpeluang memantul, kita bisa manfaatkan di sana. Dan seterusnya di target yang pertama juga kita nanti akan mengamati, kita juga bisa manfaatkan setelah muncul trigger untuk berbalik di sana. Nah, ini simulasi ketika dia bergerak naik, kemudian ketika dia ternyata break level, maka kita bisa manfaatkan di sana untuk sell-nya ya. Oke, sell kita tempatkan di 1914. 1914, kemudian kita akan targetkan kira-kira sampai di mana untuk satu posisi. Oke, untuk sell kita tempatkan di 1907 target pertamanya. Di 1907 poin sekian ya untuk target yang terdekat. Ini sekaligus bisa menjadi support yang terdekatnya. Selanjutnya kita tempatkan untuk yang kali kedua untuk targetnya atau berada di area support berikutnya di 1899 ya. Tentu untuk mencapai angka di bawah 1900 ini harus ada perjuangan yang luar biasa ya, menunggu nanti pengumuman inflasi mungkin ya. Jenuh jual kita perkirakan sampai di 1891 atau maksimum di 1885 ya. Kita tempatkan yang terdekat dulu untuk area jenuh jualnya di 1891 ya. Nanti kita akan selalu amati ketika mendekati area ini ya, jangankan sampai di area jenuh, di area support resisten saja kita tetap lebih berhati-hati. Kita perhatikan dari sisi candle yang terbentuk, kita perhatikan dari sisi pola dan sebagainya, sehingga kita tidak sampai terjebak dengan pergerakan-pergerakan yang kita sendiri nanti bisa masuk dalam perangkapnya. Perhatikan ketika nanti dia bergerak turun, break di sana, kita nanti akan uji di sini apakah nanti mampu atau tidak, kita akan uji. Kemudian setelah itu di level berikutnya atau di area support di sini ya 1915 ini kita akan uji. Kalau nanti dia ternyata tidak mampu menembus, maka bisa membentuk struktur yang baru ya, kira-kira seperti ini. Oke, mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman dan bisa maksimum profit kita hari ini. Jangan dilihat dari sisi angka, tapi perhatikan bagaimana area-area penting kita bisa tempatkan dan kita lebih berhati-hati di sana. Diingat, setiap pergerakan baik satu hari maupun satu candle selalu bisa kita amati dari yang sudah terbentuk, minimal untuk kehati-hatian ya, sehingga kita betul-betul mendapatkan peluang terbaiknya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum, bisa menjaga psikologi kita dan bisa menjaga resiko kita. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.